Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Kevin Hamzah dengan NIM 3114200056. Saya merupakan mahasiswa aktif kelas B semester 3 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan teks narasi cerita fantasi yang merupakan materi bahasa Indonesia kelas 1 sekolah menengah pertama pada pembelajaran semester ganjil. Baiklah, langsung saja kita masuk ke cerita fantasi dengan judul Ruang Dimensi Alfa karya Ratna Juwita. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung. Tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari, ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Aku harus membawa dia kembali, teriakku. Erza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Ardi berteriak lantang, "Jangan main-main, Don." Ardi menatapku dengan tajam. Padahal Erza tercekat. "Aku tahu, kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Jika kamu mengembalikan manusia purba melebihi 8 jam, berarti tamat riwayatnya." Kembali Erza dan Ardi menatapku tajam. Aku mengotak-ngatik komputer Luminaku dengan cepat. Aku memutuskan untuk tetap mengembalikan manusia purba itu. Sistem oke. Manusia purba itu harus hidup. Setiap makhluk berhak untuk hidup. Aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Ku klik tombol run pada layar monitor Lumina di depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar, memberikan ruang cukup untuk kulewati bersama manusia purba itu. Ruang penuh asap dengan pohon-pohon yang merangga. Hampir 8 jam, manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit, aku lepaskan tangan manusia purba. Kujabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi, waktu yang tersisa dan aku masih di lorong dimensi alfa. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba ku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku dan alarm berbunyi. Gelombang dimensi alfa semakin mengecil. Badanku lemas, seakan rontok semua sendi-sendiku. Aku mengada dan kulihat sahabat-sahabatku mengelilingku. Semua alat di laboratorium ini pecah berantakan. Tinggal laptop Luminaku yang masih menyala. Ardi, maafkan aku. Maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini, kataku menggibah. Gak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Kulihat Erza membawa air minum untukku. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Nah, baiklah teman-teman. Setelah saya menceritakan cerita fantasi dengan judul Ruang Dimensi Alfa, di sini saya akan menyimpulkan nama tokoh serta watak tokoh yang ada pada cerita tersebut. Tokoh pertama yaitu Erza. Si Erza ini mempunyai watak yaitu pemarah dan baik hati. Kemudian tokoh kedua,
si Doni. Ya, si Doni ini mempunyai watak, yaitu yang pertama tidak mudah putus asa, kedua bertanggung jawab, dan ketiga ceroboh. Dan tokoh terakhir ada Ardi dengan watak tokoh yang pertama pemarah dan pemaaf. Nah, itu tadi watak dari tokoh-tokoh pemeran cerita fantasi Ruang Dimensi Alpha. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan cerita fantasi Ruang Dimensi Alpha. Berdasarkan cerita Ruang Dimensi Alpha, karya Ratna Juwita, dapat diambil kesimpulan bahwa perjuangan keras mereka untuk mengembalikan manusia purba kembali ke dimensi alpha berhasil dilaksanakan. Sang tokoh utama berhasil membuka kembali gerbang dimensi alpha dan masuk ke dalamnya bersama manusia purba tersebut dan mengembalikannya. Lalu dia pun bisa kembali ke lab dengan selamat. Nah, selesai sudah kita menceritakan dan menyimpulkan watak serta menyimpulkan cerita teks cerita fantasi Ruang Dimensi Alpha. Baiklah, langsung saja kita masuk ke rangkuman. Yang pertama ada ciri umum teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian akhir cerita. Rangkaian cerita ini disebut alur. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Narasi juga memiliki tema, ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Nah, baiklah, itu tadi penyampaian teks cerita fantasi. Semoga teman-teman paham dan mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Dan sebelumnya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam video saya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.